Kings on of Clouds. Ini ada satu nama yang menyelamatkan. Layak Engkau Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak Engkau Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Oleh disuguh lagi katakan layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Katakan alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Katakan bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana bagimu Tuhan, Hosana. Katakan layak dipuji Engkau Yesus, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu sekarang dan
dipuji, disembah. Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala macam, namamu besar. Lebih lagi, saya menyambut saudara bangkit berdiri. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Lebih lagi ya, oh layak Engkau Tuhan. Layak dipuji, disembah. Layak Engkau Tuhan. Engkau yang berkata Tuhan. Oh dulu, sekarang, dan selamanya Bapa. Oh Yesus. Raja atas segala raja, namamu besar. Oh lebih lagi katakan, oh lebih lagi, oh Engkau layak Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Oh lebih lagi layak Engkau Yesus. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Namamu besar Tuhan. Kami sembah Yesus, kamu dia. Oh disembah, Engkau layak dimuliakan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Allah, sembah Allah kami yang hidup. Buka mulut saudara menyembah Allah kami yang hidup. Dia layak disembah, dia layak dimuliakan. Haleluya. Yes, sembah Dia. Haleluya.
Ya Yesus baik, ya Yesus baik. Benar Tuhan. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Lebih lagi katakan ya Yesus baik. Ya Yesus. Benar Yesus, Engkau baik buat kami Yesus. Ya Yesus baik. Oh Yesus. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi katakan ya Yesus baik. Ya Yesus. Benar Yesus, Engkau baik buat kami Bapa. Ya Yesus baik. Lebih bersungguh-sungguh lagi katakan Yesus baik buat saudara dan saya. Ya Yesus. Benar Yesus, Engkau baik buat kami Tuhan. Ya, Engkau sangat baik Bapa. Yesus baik. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Sekali lagi katakan Dia baik. Dia baik buat saya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yes, Engkau sangat baik buat kami Bapa. Engkau sangat luar biasa buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, Kamu mau menari, mau menyanyi buat Engkau. Kami percaya Bapa, pada saat kami mengangkat puji-pujian, Allah bertakhta di atas puji-pujian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mau memuji Engkau. Saudara yang kekasih yang mau memuji Tuhan, kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, mari bersujud padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia membantu gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, mari bersujud padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Oh, jangan bersuka.
keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Saat ini Bapa, kami mau masuk dalam firman-Mu Bapa. Hidup kami sebagai bejana Tuhan. Hidup kami siap dibentuk Bapa. Karena hidup kami ada di tangan-Mu Bapa. Katakan bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh, Dibaharui Tuhan. ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah. Inilah hidup kami Bapa. Inilah hidupku di tangan-Mu. Penugas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan ku mau jadi Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Angkat pujian ini sebagai iman kepada Dia. Katakan bagaikan bejana bagi hidup kami Tuhan. Bagaikan bejana Oh, hidup kami siap dibentuk Bapa. siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Katakan jadikanku alat. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidupku di tangan-Mu. Penugas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Saya minta sekali lagi jemaat bangkit berdiri. Ku mau jadi seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Aku mau jadi. Mau seperti-Mu Yesus. Kami mau seperti-Mu Yesus. Engkau sempurnakan kami Bapa. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Lebih bersungguh-sungguh. Lebih bersungguh-sungguh. Katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu
Haleluya. We thank God for your lives. Kami bersyukur pada Tuhan untuk hidup saudara. Please be seated. Silakan duduk kembali. We shan't keep you so long in this hot room. Kami tidak akan menahan-nahan saudara lama-lama, saudara. We'll do our best to finish a bit early. Kami akan berusaha sebaik mungkin ya untuk sedikit lebih awal selesainya. Amen. Amen. Amin. I bring you greetings from Germany. Saya bawa salam dari Jerman. And I'm glad to see your faces. Saya senang ya bisa ketemu wajah-wajah saudara. Yes, I always say this. Saya selalu katakan begini. We might never have met Bisa jadi kita tidak akan pernah ketemu ya on the surface of this earth. di muka bumi ini. But here we are today, Tapi hari ini nyatanya kita ketemu. together seeing each other. Bersama-sama ya saling bertemu muka. This tells me it is in the will of God. Ini artinya kita dalam kehendak Tuhan. And so if you are here tonight, Jadi saudara hadir sore hari ini, count yourself blessed. saudara anggap diri saudara diberkati Tuhan. Amen. Amin. And connect your faith to our faith. Dan hubungkan iman saudara dengan iman kami. Because I've come to connect to you. Karena saya datang untuk menghubungkan iman dengan saudara. That God will perform miracles in your life. Supaya Tuhan nyatakan mujizat dalam hidup saudara. There is one thing God doesn't do. Ada satu hal yang Tuhan tidak pernah lakukan. I just want you to know that. Saya ingin saudara tahu. He does not work against our will. Saudara, yaitu Tuhan tidak pernah memaksa kehendak kita. As strong as He is as God, Sekuat-kuatnya Tuhan kita sebagai Tuhan Allah. God will never work against your will. Tuhan tidak akan pernah bekerja memaksa kehendak saudara. And that makes it dangerous. Nah, itu jadinya bahaya. He's a good father. Karena dia Bapa yang baik. And so He has given us our freedom. Dia telah memberikan kita kemerdekaan. We have the freedom of choice. Kita punya kehendak bebas untuk memilih. The freedom to do whatever we want to do. Kehendak bebas untuk melakukan apa yang kita mau lakukan. It is in your hands. Ada di tangan saudara memang. And so if you choose to do good, Jadi kalau sudah memilih untuk melakukan yang baik and to follow Him, dan mengikut Tuhanmu, and to follow His decrees, mengikut jalan-jalannya, perintahnya, and to follow His statutes, dan mengikut ya perintah-perintahnya, His blessings are automatic. maka berkat-berkatnya otomatis buat saudara. Amen. Amin. And so I'm encouraging you tonight. Jadi saya mendorong saudara sore hari ini, The God you have come to connect to, saudara, Tuhan di mana saudara sudah datang kepada Tuhan kita ini, He's a good God. Dia adalah Tuhan yang baik. I know He's a good God. Dan saya tahu dia Tuhan yang baik. I can testify that He's a good God. Saya bisa bersaksi bahwa dia adalah Tuhan yang baik. But He will always work according to your faith. Tapi Tuhan selalu bekerja seturut dengan iman saudara. He will work according to how you believe in Him. Tuhan akan bekerja seturut bagaimana saudara percaya kepada dia. And so I was telling the church, the Central Church, this morning, Tadi pagi saya sampaikan di gereja pusat, Hebrews 11:6, Ibrani 11 ayat 6. without faith, Tanpa iman, without faith, tanpa iman, without your belief tanpa percayamu that God is able, bahwa Tuhan kita mampu, without your trust, tanpa percayamu, it is impossible mustahil to please God. untuk menyenangkan Tuhan kita. Amen. Amin. And so I'm encouraging you tonight. Jadi saya mendorong saudara sore hari ini, God is not a magician. Tuhan kita bukan tukang sulap. He works things according to His own timings. Tuhan bekerja seturut waktunya Tuhan. If you worship Him well, Kalau saudara menyembah dia dengan baik, when it is your time, pada waktunya saudara, He will connect you to your blessings. Tuhan akan menghubungkan saudara dengan berkat-berkat saudara. God does not come too early nor too late. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, Tuhan tidak pernah terlambat. He is the ever-present God. Dia adalah Tuhan yang selalu hadir buat kita. Jehovah Shammah. Yehova Shammah. Psalm 46 verse 1. Mazmur 46 ayat 1. In times of need, He is your ever-present God. Dia adalah Tuhan yang selalu hadir pada masa kesukaran. Which means this God loves you so much. Itu artinya Tuhan kita ini sangat mengasihi saudara. He cares for you so much. Dia sangat peduli kepada saudara. He loves you and cares, like I said. Dia sangat mencintai saudara, peduli kepada saudara. And so don't worship Him half-heartedly. Itu sebabnya jangan menyembah Tuhan setengah hati. Don't worship this God anyhow. Jangan menyembah Tuhan kita sembarangan. If you worship Him true from your true spirit,
And your heart is a rewarder. Jadi saudara, kau menyembah Dia dari lubuk hatimu, dari rohmu yang terdalam, Tuhan akan memberi upah bagimu. The Bible says He's a rewarder of those who seek Him in diligence. Tuh Alkitab katakan bahwa Dia memberi upah bagi mereka yang mencari Dia dengan segenap hati. Amen. Amin. I say amen. Saya katakan amin. We are living in a world of challenges. Kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Here you don't see it much when you go to Europe. Ya, kalau di sini kita tidak lihat banyak, tapi kalau waktu kita ke Eropa, In Europe, they don't like God. di Eropa mereka tidak suka Tuhan. They don't love Him Mereka tidak mencintai Tuhan. because they think they have it all. Karena mereka merasa sudah memiliki segalanya. They think they can feed themselves. Mereka pikir bisa kasih makan diri sendiri. They think they have enough money to take care of themselves. Mereka sudah punya uang cukup untuk mengurus diri sendiri. And even if you don't have money in Europe, the government will assist you. Di Eropa ya, kalau tidak punya uang pun akan dipelihara pemerintah. You will never go hungry. Tidak akan pernah kelaparan. And so because of this, Karena itulah and other reasons, dan alasan lainnya juga. like when you are sick, Contoh misalnya waktu sakit seseorang. I have my chip now in my pocket. Saya ada kartunya saya di kantong saya. When I'm sick, if anything happens, I just pull it out and they take care of me. I don't pay any cent. Kalau saya sakit lalu ada yang tidak baik terjadi, saya tinggal cabut kartu sosialnya lalu diurus, tidak usah bayar apa-apa. Because we have been all paying together. Their system is good. Karena di Eropa sistemnya pemerintahnya itu bagus, sistem sosialnya. If you go to give birth to a child in America, you pay about $1,000. Kalau kita melahirkan anak ya di Amerika mungkin bayarnya ribuan dolar. In Europe, it's free of charge. Di Eropa melahirkan gratis. Because we all pay together. Karena kita semua ya bayar bersama-sama. They take little from here, little from there, Yeah. and then they care for everyone. Ya ditarik pajak dari sana sedikit-sedikit ya lalu semua jadi kebagian. So because of this, Karena itulah they think they can take care of themselves. orang Eropa pikir oh kita bisa urus diri sendiri. But as far as I know, Tapi sejauh sepengetahuan saya, from my experience, dari pengalaman saya, that is the place where the greatest problems are. disitulah terletak masalah terbesar They have the manusia. problem of depression, Mereka mengalami masalah depresi that which money cannot buy, yang tidak bisa dibayar pakai uang. that which only the power of God can deliver. Hanya kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan And depresi. so I'm exhorting you this evening, Jadi saya mendorong saudara sore hari ini, that if you have come to find this Jesus, kalau saudara telah datang untuk berjumpa dengan Yesus the kita, King of Kings and the Lord of Lords, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, the one whose name is above every name, Dia yang namanya di atas segala nama, the one who died and he rose. Dia yang telah mati dan bangkit lagi. If you have come to connect to him, Kalau saudara telah datang untuk terhubung dengan Tuhan kita ini, do it with all your heart. lakukan dengan segenap hatimu. Amen. Amin. As we are sitting here, Waktu kita duduk tadi di sana, we all know this place is too small. kita semua tahu, jemaat semua tahu ya, tempat ibadah ini terlalu sempit, Do saudara. you agree with me? Saudara sepakat? Do you agree with me? Saudara setuju? Amin. Would it have been better if we have a big space where everything is decorated and we can come and worship God with all happiness? Jadi saudara, bukankah lebih baik ya kalau kita dapat ya ruangan yang lebih luas, semuanya terdekorasi dan kita bisa menyembah Tuhan dengan hati yang gembira. Amin. Hallelujah. We must all contribute towards it. Kita harus semua berkontribusi terhadap kemajuan rumah Tuhan. Every drop is enough Satu tetes pun ya itu cukup dari saudara. to bring this ministry to that big place God has purposed for you. Untuk membawa pelayanan ini ke tempat yang besar yang Tuhan memang tetapkan buat saudara semua. Amin. When I was talking, I said God will never force you against your will. Waktu saya tadi bicara bahwa Tuhan tidak pernah memaksa saudara menentang kehendak saudara. But Tidak. if you decide to take a step, Tapi kalau saudara memutuskan untuk mengambil langkah, He's ever ready to help you take the next step. Tuhan siap selalu untuk menolong saudara dalam langkah berikutnya. But if you choose to stand at one place, Tetapi kalau saudara memilih untuk menetap saja, He will not worry you.
Tuhan tidak akan paksa You saudara. can stand there years Saudara bisa berdiri di situ tahunan. and still worship Him at that small place. Ya, bisa saja kita ibadah di tempat yang kecil terus. But if you take a decision that, Tapi- Lord, Kalau engkau ambil keputusan, maka Tuhan, I want to enlarge my tents, saudara ya bilang gini, Tuhan, aku ingin memperluas tenda-tendaku, kemahku. there He will send you help. Disitulah Tuhan akan mengirim pertolongan bagimu. Oh, believe me, He will send you help. Percaya saya, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti beri It pertolongan. depends on your decision. Tergantung dengan keputusan saudara. He will bring people to support you. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa untuk menopang. The moment you begin to contribute. Jadi begitu jemaat di sini mulai Some- mau kontribusi. Some of you listening to me here, Beberapa dari saudara dengar saya sore hari God ini. will financially lift you. Tuhan akan mengangkat secara keuangan jemaat-jemaat di sini. Your business will progress from nowhere. Usaha saudara yang akan datang entah dari mana. Yes, and you prosper. Dan saudara malah berhasil. But then you must begin to give to God. Tetapi saudara diberkati harus mulai memberi kepada Tuhan. Every one of you, you have something to give to God. Setiap saudara memiliki sesuatu untuk saudara persembahkan buat Tuhan. The farmer who has the grain of corn, a full grain of corn standing, Jadi petani ya yang punya bahkan hasil tuaian mungkin gandum atau jagung atau beras. can leave the grain of corn standing 10 years and it will get rotten. Bisa saja benih itu saudara ya, jagung contohnya, dibiarin 10 tahun sampai busuk. But if he decides to sacrifice the grains and put them under the ground, Tetapi kalau seorang petani memutuskan untuk ya menaruh itu benih-benih, dimatikan, dimasukkan ke dalam tanah begitu, dikubur, God will send the rain. Tuhan akan kirim hujannya. He will send the former and the latter rain. Hujan awal dan hujan akhir. And as it falls on the seeds under the ground, Dan pada waktu hujan itu terus turun atas benih di dalam tanah, they germinate. maka mulai bertunas. And out of one grain, Dan dari satu benih saja, do you know, tahukah saudara? I made my research Ya saya bikin penelitian saya. that one cob of corn, that cob, when Ya. Satu jagung begitu yang kita makan, habis satu jagung, satu batang begitu. you get about 500 to 600 grains on it. Di situ ada sekitar 500 sampai 600 benih jagung di situ. From 200 going, Ya, one. ya dari satu begitu. You understand what I'm Ya, saying? dari satu jagung. On the rows, we have about 18 rows. Ya, ada sekitar 18 benih jagung situ satu baris. When you go home, count. When you get a cob of corn, Ya, jadi count. waktu saudara ya satu itu jagung itu betul-betul berarti. And so one grain Satu benih aja. brings about 4 of that on one plant. Nah, jadi kalau satu itu tumbuh jadi satu jagung, itu bisa paling tidak 4 buah jagung ya. And so you can imagine what one grain of corn can produce. Jadi saudara bisa bayangkan satu biji jagung itu bisa menghasilkan seberapa banyak. I'm only talking about a seed of corn. Saya baru bicara soal benih jagung, saudara. That which you need to give to God Yaitu yang saudara harus persembahkan buat Tuhan. to promote His work. Untuk memajukan pekerjaan Tuhan. If you do that from your heart, Kalau saudara lakukan dari lubuk hatimu. a year by now, if God permits me to come, Setahun dari sekarang kalau Tuhan izinkan saya datang lagi. I know many will come and testify Saya tahu akan banyak jemaat maju dan bersaksi. that, Pastor, my business is moving forward. Pak Pendeta, bisnis saya maju terus. I've been promoted at my working place. Aku dipromosikan di tempat kerjaku. I've got a new job. Aku dapat pekerjaan baru. The barrenness is over. Semuanya yang ya kesusahan aku sudah selesai. Amen. Amin, haleluya. This is the God I'm talking about. Inilah Tuhan yang saya sedang sampaikan buat saudara. Somebody say amen. Katakan amin lagi, saudara. Take care of your pastor. Saudara, pelihara baik gembala sidangmu. He is a good man. Beliau adalah orang yang baik Oh, hati. can I talk to you? Saya boleh jujur-jujuran buat saudara. If you don't take care of him, Kalau jemaat di sini tidak urus gembala dan istri, God will put him somewhere and make him so big Tuhan akan pindahkan dia, jadikan dia besar di tempat lain. because he's a big man. Karena dia adalah orang besar The di tangan first Tuhan. day I met him, Hari pertama saya ketemu dengan Pak Gembala. this over 5 years, 6 years ago, 5-6 tahun yang lalu. he was not a pastor. Beliau belum jadi gembala. He came
Beliau datang, I saw him. ya Pak Ronald datang, saya lihat dia. saw greatness. Saya melihat kebesaran Tuhan. I told him, you are a pastor. Lalu saya langsung bilang, kamu gembala sidang. And now he's a pastor. Dan sekarang dia gembala sidang. And when I saw him this time, Dan waktu saya ketemu sekarang nih barusan, he didn't look like a pastor to me. dia ya belum, waktu itu ya pertama kali dia nggak kelihatan seperti pendeta, seperti gembala. He's more than a pastor. Ya tapi sekarang saudara, waktu saya ketemu dia lebih dari sekedar pendeta. I don't want to put any title on him. Saya tidak mau kasih gelar-gelar apalagi buat dia. But what I'm saying is this. Tapi maksud saya begini kepada jemaat. If, you see, sometimes until you lose what you have, you don't regard it well. Jadi saudara ya, kadang-kadang kita nggak menghargai yang kita punya. Begitu hilang baru kita menghargai. Oh aduh sayang Pak Pendeta kita dulu. Amen. Amin. Take care of him. Jaga baik gembala saudara. Amin. Do you promise me? Saudara mau janji sama saya? Mau diurus baik Pak Gembalanya? Amin. Amin. The amen was weak. Aminnya lemah. We say it again. Sekali lagi. I know he doesn't like what I'm doing. Saya tahu bahwa Pak Ronald tidak suka ya saya ngomong begini. He's my son. Karena dia anak saya. And I want you to take care of him. Jadi saya tuh mau urus dia Say baik-baik. amen. Katakan amin. Anytime you call him Setiap kali saudara telepon Pak Gembala, on telephone, di telepon, he takes the telephone of the wife. dia pinjam telepon istrinya Pak Gembala. That is what I have heard. Ini yang saya dengar. He doesn't have his own mobile phone. Pak Gembala tidak punya handphone sendiri saudara. Hallelujah. Haleluya ya, muka Say sedih semua. hallelujah. Amen. Amin. Do you promise you take care of him? Jadi jemaat janji mau ngurus gembala kita. Amin. The amen was weak. Aminnya lemah. You shouted louder. Ya ini ya. Nyarinya. I need your Nih, participation. aminnya nih kurang nih. Coba amin. Amen. Amen. Now we go to Psalm 37, Kita masuk dalam Mazmur 37 verse 3 to 4. ayat 3 dan 4. I will make it very short, don't worry. Ya, saya tidak akan berlama-lama, jangan khawatir. The Bible says, trust, you can translate it. I like Ya, that. percayalah kepada Tuhan. Trust in the Lord Percayalah kepada Tuhan and do good. dan lakukanlah yang baik. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Then it says, delight yourself also in the Lord, Lalu ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan. and he shall give you the desires of your heart. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. What a psalmist is saying here is so simple. Sederhana yang pemazmur katakan di sini. Put all your trust in Taruh semua percayamu kepada Tuhan. the Lord you have come to believe in. Tuhan yang saudara datang untuk imani ini. The one who died on the cross to save you. Yaitu dia yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan engkau. If he could do that, Kalau dia bisa berkorban bagimu, he can solve every problem and is ever ready to solve and help you in all your ways. dia siap. Dia menyelesaikan segala masalahmu, menolongmu seumur hidupmu. And so the Bible says, trust him. Jadi Alkitab katakan percaya pada dia. Before you go about telling your problems to people, first tell God. Sebelum saudara curhat masalahmu kepada manusia, saudara curhat nomor 1 pada Tuhan dulu. Amen. Amin. Let him know that you have confidence in him. Biar Tuhan tahu bahwa saudara punya rasa percaya teguh pada dia. Amen. Amin. And then as you trust him and connect to him, Dan pada saat saudara percaya dan saudara terus berhubungan dengan Tuhanmu, do your best to lead righteous life. lakukan sebaik mungkin untuk menjalani hidup yang benar. Because this God you have come to trust is holy. Karena Tuhan yang saudara percaya ini Tuhan yang kudus. Somebody say amen. Katakan amin. The Bible says Alkitab katakan that his son came on this earth. He sent him. bahwa Bapa mengutus putranya ke dunia ini. John 3:16. Yohanes 3 ayat 16. For your sake, Demi saudara, he had to die a shameful death, dia harus mati dengan cara dihina, so that through his blood, yaitu supaya melalui darahnya your sins shall be forgiven.
dosa-dosa saudara diampuni. And if you believe in his name Dan kalau saudara percaya dalam nama Yesus and confess his name as the Son of dan God, mengaku bahwa dia putra Allah, you will be saved. maka saudara akan diselamatkan. And so it is about God's love concerning mankind Jadi saudara, ini bicara mengenai kasih sayang Tuhan kepada umat manusia. that Jesus came. Sehingga Yesus mau turun. And when he came, Dan waktu Tuhan Yesus datang ke bumi, wherever he was, jadi dimanapun dia berada, he portrayed the love of God unto mankind. jadi Tuhan Yesus waktu melangkah, dia menunjukkan kasih sayang Bapa kepada umat manusia. The book of Colossians says he is the image of the invisible God, Kitab Kolose katakan bahwa dia adalah gambar dari Allah yang tak terlihat. the firstborn of all creatures. Yang pertama dari segala ciptaan. And in him is power, Dan di dalam dia ada kuasa. the power of God. Kuasa Allah. And through his Holy Spirit, Dan melalui roh kudusnya. in Acts chapter 1 verse 8, Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. he promised the apostles. Dia berjanji pada rasul-rasul. He says, when the Spirit of God comes, Yaitu waktu roh Allah turun atasmu, you shall also receive power. engkau akan menerima kuasa. And you will testify of me and witness of me unto nations. Dan kamu akan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, saksiku bagi And so bangsa. this power is always present, Jadi kuasa Tuhan ini selalu tersedia buat kita. because the Holy Spirit can be everywhere at all times. Karena Roh Kudus bisa di segala tempat dalam waktu yang sama. Believe me, as we are here tonight, Percaya saya, waktu kita ada di sini ngumpul sore ini, this power is here. kuasa Tuhan ada di sini. And when his power is present, Dan waktu kuasanya hadir, it destroys every works of the devil, kuasanya itu menghancurkan segala pekerjaan iblis, including your sickness, termasuk sakit penyakit saudara, including your afflictions, segala masalah saudara, including your infirmities. segala kelemahan tubuh saudara. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. For the sake of time, I may not read Matthew 8, 1 to 4. Ya, Matius 8 ayat 1 sampai 4 ya, karena waktu kita tidak baca. Jesus came down from the mountains one day, Ceritanya suatu hari Tuhan Yesus turun dari sebuah bukit. and the Bible says Alkitab katakan, a leper ada seorang kusta ran to him. lari mendatangi Tuhan. Before I continue, I want you to know the conditions of the lepers at that time. Ya, sebelum saya lanjut, saya ingin saudara tahu kondisi orang kusta zaman itu. Leprosy was like corona when it started coming. Ya, kusta waktu mulai kena, yaitu seperti corona ibaratnya. We saw that when your friends had corona, we all ran away from them. Corona ya, awal-awal begitu kita dengar ada orang kena corona, kita semua pada kabur. Yes. And lepers Kusta juga. lost their families. Orang yang penyakit kusta kehilangan keluarganya. Lepers were no more allowed to come into the city. Tidak boleh lagi masuk ke dalam kota waktu itu. I want you to understand my message. Those days they built walls around all the cities. Ya, jadi saudara ya, supaya lebih mengerti khotbah ini. Dulu satu kota itu ada temboknya. And so when they saw any sign, symptoms of leprosy, they picked you and put you outside the gates. Jadi kalau mereka melihat ada seseorang kena tanda-tanda penyakit kusta, langsung dibuang dari gerbang kota. Because leprosy was contagious, infectious. Karena penyakit yang bisa menular. Just like corona was. Seperti corona awal-awal. And so all the lepers will live outside the city. Jadi semua orang sakit kusta tinggal di luar tembok kota. Their families will reject them. Keluarga-keluarganya mereka akan menolak mereka. Their friends will reject them. Teman-teman juga menolak mereka. Not because they didn't love them, Bukan karena tidak mengasihi, but because they were afraid they will also be infected. karena mereka juga takut tertular. And so the Bible says Jesus came from the mountains. Jadi Alkitab katakan Tuhan Yesus turun ya dari gunung, He dari entered bukit. the city. Lalu masuk ke kota. And then the Bible says a leper came and fell at his face. Alkitab dikatakan ada seorang berpenyakit kusta datang tersungkur. And then he looked at Jesus Lalu memandang pada Tuhan Yesus. and said, my Lord, Dia katakan, Tuhan, if you are willing, kalau engkau ingin Tuhan, if you are willing, kalau engkau ingin Tuhan, you can heal me. engkau bisa sembuhkan aku. What a faith. Iman yang luar biasa. What he was saying was this. Maksudnya begini, As for me, I have come. ya kalau saya sudah datang. But it depends on you. Tapi tergantung saudaranya. I have so much faith
Iman saya begitu penuh. I believe that you have the power. Saya percaya ya saudara juga punya kuasa. And so if you are willing, Jadi kalau engkau berkehendak, I know I will not leave this place as a leper again. ya Tuhan, kalau engkau berkehendak, aku tidak akan meninggalkan tempat ini dengan berpenyakit kusta lagi. Then the Bible says, Lalu Alkitab katakan, Jesus put his hand and touched him. Tuhan Yesus ya menyentuh dia. It has a meaning. Artinya, ada artinya. Saudara. Now, for this leper to come that far to Jesus, Nah, kalau seorang berpenyakit kusta bisa datang sejauh sampai ke hadapan Yesus, he broke protocol that day. karena dia itu melanggar peraturan, protokol. Like I started, Ya, seperti saya katakan, he was not expected to come to the city. dia tuh tidak boleh masuk ke dalam kota. And so I'm sure as he was running towards any place that Jesus stood, he had multitudes. Ya, jadi Many saudara, people. ya di mana tempat Tuhan Yesus ada, pasti banyak orang berkerumun. And so look at the condition of this leper. Lalu lihat di kondisi orang penyakit kusta, He gauged his way through the people. dia bisa menembus kerumunan orang, And he started running. mulai berlari, And I'm sure the people were shouting, dan pasti orang sudah berteriak-teriak, leprosy, leprosy. awas ada orang kusta, And ada so orang. everybody made way. Semuanya lari, semuanya minggir. That was his chance. Nah, itulah kesempatan buat dia, Because they were afraid of the sickness. karena mereka takut penyakit itu. And when this man came to Dan Jesus, waktu orang kusta ini datang pada he Yesus, fell on the dia ground tersungkur di tanah and said, Master, dan berkatakan, Tuhan, I know aku you tahu have power. bahwa engkau berkuasa. If you are willing, Kalau engkau ingin berkehendak, you can Tuhan, heal me. kalau Tuhan mau, engkau bisa I sembuhkan aku. need such a faith from you today. Nah, hari ini saya juga butuh iman yang sama dari saudara. And you will not leave this place Dan the saudara, same you came. saudara pulang gereja, saudara akan berbeda. And now, listen sekarang, carefully. dengar baik-baik, saudara. If Jesus had not healed that leper Kalau Tuhan Yesus tidak sembuhkan orang kusta itu, because he broke protocol, karena dia melanggar protokol, they would have stoned him to death. tentunya orang kusta itu harus dirajam pakai batu sampai mati. The leper knew this, Orang kusta itu tahu, but he has so much faith tapi dia begitu imannya besar. that if I connect to this man, Dia pikir, kalau aku bisa menyentuh orang ini, my leprosy will leave. aku akan bebas dari kusta. He took a decision of life and death Dia ambil keputusan, ya resikonya nyawa. because he knew going into the city Karena dia tahu masuk ke dalam kota was like a death sentence. itu seperti hukuman mati. A leper who entered the city was stoned to death. Orang kusta kalau masuk ke dalam kota itu harus dirajam pakai batu sampai And mati. now look at Jesus. Lalu saya lihat Tuhan Yesus. He saw this leper. Dia lihat orang kusta ini. And I'm sure that moment Dan saya yakin waktu itu there was a great space. tentunya ada orang pada minggir ya, Everybody ada went back. orang pada mundur. They were all afraid. Mereka semua takut. Leprosy Ada orang kusta in the city. di tengah kota. And I watched Jesus. What is he going to do? Lalu saya perhatikan Tuhan Yesus mau buat apa. Jesus has so much power. Begitu besar kuasanya Tuhan He can Yesus. speak and the storms are still. Tuhan Yesus Speak. berbicara saja, badai langsung tenang. He can speak and trees dry up. Dia berbicara saja, pohon langsung kering. He can speak and Lazarus 4 days in the grave can come out. Tuhan Yesus memanggil saja, 4 hari di kuburan orang mati, Lazarus And bangkit. so it wouldn't have been difficult for him to speak and say, leprosy, leave him. Tentunya tidak susah ya buat Tuhan Yesus bicara, hai kusta, penyakit kusta pergi. But he didn't do that. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. He showed much more love. Dia menunjukkan lebih banyak kasih. That which people were afraid Dia yang mana orang takut, to tackle, orang takut menyentuh dia. Jesus went and touched. Tuhan Yesus datang menyentuh orang kusta He itu. touched the leper. Disentuh orang kusta itu. I said, Jesus touched the Dia bilang, leper. Tuhan Yesus menyentuh orang kusta. Why? Kenapa? Because he has power over leprosy. Karena Tuhan Yesus punya kuasa atas penyakit kusta. He was not afraid of leprosy. Tuhan Yesus tidak takut kusta. He's not afraid of your sickness. Tuhan Yesus tidak takut penyakitmu. He's not afraid of your affliction. Tuhan tidak takut penderitaan hidupmu. Because he's able to do all things. Karena Tuhan kita mampu melakukan segalanya. Hallelujah. Haleluya. He embraced him. Dipeluknya Hey, leprosy. orang kusta. Jesus. Yesus. Yes. Ya. And he made a statement. Dan Tuhan Yesus melayani dia. He says, Tuhan Yesus bilang, I am willing.
aku mau. be cleansed. Ya, tahirlah. He touched him Lalu disentuh and sama said, Tuhan. I am willing Dia katakan, aku mau to help you. untuk menolong kamu. Be cleansed. Tahirlah. I say, he said, I am willing Ya, aku mau, kata Tuhan Yesus, to help you. untuk menolong kamu. Be cleansed. Tahirlah. What a good friend. Wah, itu seorang sahabat sejati, I saudara. said, what a good friend. Teman yang sangat baik. He is so good a friend. His love is beyond limits. Jadi saudara, Yesus adalah sobat yang terbaik. Kasihnya melampaui segala batasan. And so the writer of Hebrews writes about him. Penulis Ibrani menulis mengenai Tuhan And kita. now listen carefully. Dengar baik-baik, saudara. Hebrews chapter 13 verse 8 to 9. Ibrani 13 ya, ayat 8 dan 9. You give me only the 8. Don't pray or don't open. Yeah. It says Jesus Christ Dikatakan bahwa begini ya, ayat 8. Yesus Kristus, is the same yesterday. kita tetap sama kemarin. No, wait. Coba dengar baik. Did I say he's the same yesterday? Apakah saya katakan Yesus Kristus tetap sama kemarin? Did you understand that? Saudara mengerti maksudnya? It means if he healed lepers and blind people, Artinya kalau kemarin dia he's the sembuhkan orang kusta, orang buta, yesterday, dia tetap sama he's the same kemarin, today, hari ini, and forever. dan selama-lamanya. Oh, hallelujah. Haleluya! And so everything he did in the past, Jadi apapun yang Yesus lakukan di masa lalu, he is ready to do today dia now. siap lakukan hari ini sekarang. And he's ready to do it tomorrow. Dan dia juga siap lakukan buat saudara besok. His love goes from generation to generation. Kasihnya turun-temurun, saudara. And now it's your turn. Dan sekarang adalah bagian saudara. Today is your turn. Hari ini jatahnya saudara. I said today is your Saya katakan turn. hari ini bagian Tell saudara. yourself today is my Katakan turn. pada diri sendiri, hari ini bagianku, bilang. That one was too, that's not Yang right. kurang nyari, ya hari ini bagianku. Say it again. Sekali lagi. Did you believe that or you only shouted? Saudara percaya saja atau cuma teriak saja? Yes, I believe. Ya. That is good. Bagus, saudara. And so tonight, Jadi malam hari ini, sore hari ini, without wasting much time, tidak perlu kita buang waktu lebih lama lagi. we are going to pray with some people. Kita akan berdoa dengan beberapa saudara, dengan jemaat tentunya. Hallelujah. Haleluya. I have 3 life applications to give you, then we stop. Ada 3 penerapan hidup, setelah itu kita akan selesai. No matter what your circumstance or sickness, whatever it is, Apapun keadaanmu, kesukaranmu, penyakitmu, you can always approach Jesus and ask for his help. saudara bisa selalu mendekat pada Yesus dan minta pertolongannya. And he's ever ready to help you. Dan dia selalu siap sedia untuk menolong engkau. Take this every morning when you wake up from bed. Pegang ini setiap pagi saudara buka mata. How many of you thank God when you wake up from bed? Berapa banyak yang bersyukur pada Tuhan setiap bangun Put your pagi? hands down. Angkat, ya. Amen. Boleh turun tangan sekarang. Because that night you slept, Karena malam itu waktu saudara tidur, you didn't know where you were. saudara tidak tahu saudara ada di mana. Some sleep and they don't wake up anymore. Ada orang yang tidur tidak bangun-bangun lagi. And so when you hear the sound of the birds and the cock crowing, you must thank God. It's a miracle. Jadi kalau pagi hari saudara masih dengar suara burung berkicau, ayam berkokok, saudara harus bersyukur. Number Itu 2, mujizat saudara. Nomor 2, no matter how hopeless your situation may be, seberapapun situasi itu tampaknya mustahil, Jesus is always willing to reach out and help you Yesus selalu ingin menjangkau dan menolong engkau. if you turn to him by faith. Kalau saudara berpaling pada dia dengan iman. Say amen. Katakan amin. Say amen. Katakan amin. And then the last one, Lalu yang terakhir, you must always humble yourself. saudara harus selalu merendahkan diri saudara. God loves humble people. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. The leper fell Yaitu orang kusta itu with tersungkur all humility dengan segala kerendahan hatinya and requested, dan memohon,
Lord Jesus, Tuhan Yesus, if you are willing, kalau Engkau mau, I know you can help aku me. tahu Engkau bisa menolong. You can help me out of this disaster. Tolong aku keluar dari bencana You ini. can help me out of this plague. Tolong aku keluar dari penyakit ini. And his words touched the hearts of Jesus. Lalu perkataannya membuat Yesus tersentuh. His words touched the heart of the compassionate Lord. Menyentuh hati Tuhan yang penuh belas kasih. And he said, I am willing. Lalu Tuhan bilang apa? Aku mau. Be cleansed. Tahirlah. Tonight he's telling you, Malam ini Tuhan juga beritahu saudara. he's willing Tuhan mau to help you. untuk menolong engkau. I said tonight he's willing. Sore hari ini Tuhan mau. All he needs is your faith. Yang Tuhan perlu hanya iman saudara. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Be on your feet and Boleh put makin your berdiri hands saudara. together. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. I want you as you stand, Saya mau saudara membantu juga. connect to the Lord in prayers. Mari saudara terhubung dengan Tuhan dalam doa-doamu. The leper prayed. Orang kusta itu berdoa. He said, Lord, if you are willing, Tuhan kalau engkau mau. it's a form of prayer. Itu bentuk doa saudara. He spoke it. Dia sudah ucapkan. He spoke his faith. Dia ucapkan imannya. And then Jesus spoke back Lalu Yesus ucapkan balik. and touched him. Dan menyentuh dia. Tonight, I want you to speak to him. Malam hari ini saya ingin jemaat bicara pada To Tuhan. Jesus. Just talk to him. Bicara pada Yesus, bawa kepada Just talk Yesus. to him. Bicara pada Yesus. The problem Masalahmu apa? that is in your life, Yang ada dalam hidupmu. that which is putting burden and pressure Masalah on you. yang membuat beban, tekanan dalam hidupmu. I am not Jesus, Saya bukan Yesus, but I carry his spirit tapi saya bawa rohnya. like you do. Saudara juga. Because as long as you accept him Karena selama engkau menerima Yesus as your personal savior, sebagai juru selamatmu pribadi, gives you the same spirit I have. itu artinya punya roh yang sama dengan saya. The Holy Spirit Roh Kudus, is in you. dia ada di dalam engkau. All you